Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Ketemu lagi kita di channel Syiar Islam yang meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Seorang pendeta, udah bergelar doktor kayaknya ya, yaitu pendeta Esra Soru yang terkenal dengan panggilan Esra Soru, mengeluarkan pernyataan yang mungkin sangat kontroversial ya. Pernyataannya bahwa orang yang sudah bertobat tetap masuk neraka. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan besar lintas iman ya, apalagi terutama di dalam kekristenan sendiri ya. Lalu apakah benar ya tobat itu tidak menjamin keselamatan? Maksudnya di dalam video itu Esra Soru mengatakan bahwa bertobat dari dosa, bertobat dari perbuatan keji gitu, itu tidak otomatis katanya memasukkan orang ke dalam surga, tetap masuk ke dalam neraka. Apakah benar begitu atau justru bertentangan dengan pesan utama kitab suci gitu ya? Nah, nanti kita akan, setelah kita lihat videonya secara lengkap, kita akan mengulas, kita telaah secara objektif berdasarkan Alkitab dan juga berdasarkan Al-Quran ya. Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Tentu narasi yang akan kita keluarkan merupakan narasi yang objektif, tanpa emosi, tanpa kebencian juga tentunya. Ini kan keyakinan saudara kita Kristen ya. Kalau ini mewakili saudara kita Kristen, pernyataan dari pendeta Esra Soru ini, yaitu hak mereka ya untuk berkeyakinan seperti itu, karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kita dengarkan dulu pernyataannya secara lengkap, baru kita ulas nanti. Bagaimana nanti pendapat teman-teman, silakan masukkan ke kolom komentar. Sebelum kita lihat videonya, dibantu share, like, dan juga subscribe channel kami ya, untuk penyemangat buat kami membuat konten-konten yang berkualitas lainnya. Oke, kita langsung lihat saja pernyataannya Dr. Esra Soru, pendeta yang sudah cukup terkenal dan tersohor namanya. Kamu tidak bisa diselamatkan dengan berhenti berdosa. Ada pemabuk, mati masuk neraka. Berhenti mabuk, kalau mati tetap masuk neraka. Ada perampok, kalau dia bertobat dan berhenti merampok, apakah mati masih masuk neraka? Tetap masuk neraka. Kenapa? Kan sudah berhenti. Karena dosa itu hutang di hadapan Allah. Dosa itu hutang. Coba lihat Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah opelema, itu artinya hutang. Makanya versi King James Alkitab bahasa Inggris, forgive us our debts as we forgive our debtor. Ingat debts collector? Hutang. Maka dosa itu hutang. Pertanyaan sekarang adalah, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya nggak punya uang, Bapak pinjam 100 juta. Minggu berikut 100 juta lagi. Minggu berikut 100 juta sampai 1 miliar. Lalu saya datang ke Bapak, minta. Marahlah si Bapak. Kamu ini minjam sudah 1 M. Lalu saya bilang, Pak jangan marah-marah dong Pak. Saya janji mulai sekarang, saya nggak pinjam lagi Pak. Selesai kan? Beres? Beres? Gak bisa. Hutang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Berhenti utang nomor 2. Nomor 1, bayar utang. Maka dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Harus ada pembayaran. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Maka itu berarti orang berdosa tidak bisa selamat hanya karena dia berhenti berdosa. Semua kita yang berdosa, begitu berhenti berdosa, kita tetap binasa semuanya. Jadi kita tidak ada cara lolos itu. Keempat, kalau memang kita nggak ada cara untuk lolos, maka bagaimana caranya supaya selamat? Dibutuhkan seorang juru selamat bagi manusia. Karena nggak ada cara. Tapi nggak sembarang orang bisa jadi juru selamat.
Syarat juru selamat itu dua. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena yang berdosa manusia. Syarat kedua, dia harus tanpa dosa. Karena kalau dia dosa, bagaimana dia menyelamatkan orang berdosa? Kalau dia sendiri berutang, bagaimana dia menyelamatkan yang berutang? Maka syarat untuk jadi juru selamat, satu manusia, kedua tanpa dosa. Butuh seorang manusia suci tanpa dosa supaya bisa jadi juru selamat. Nah, marilah kita cari manusia suci. Dari Sabang sampai Merauke. Dapat? Dapat manusia? Dapat. Dapat yang tidak berdosa? Nggak dapat. Maka di sini ada manusia, hanya nggak ada yang nggak dosa. Semua dosa. Kalau begitu jangan cari di sini. Cari di mana? Cari di surga. Di surga dapat yang tidak berdosa? Dapat. Siapa? Allah. Allah tidak berdosa. Tapi apakah dia manusia? Bukan. Maka di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Maka di sini tidak ada, di sana juga tidak ada. Di sini tidak dapat orang yang memenuhi syarat jadi juru selamat. Di sana juga tidak ada juru selamat. Karena di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lah kalau begitu bagaimana Bapak? Nah itu jadi soal itu. Maka ini mengantar kita kepada poin kita yang kelima. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Kenapa begitu? Begini logikanya. Kan harus manusia dan nggak boleh berdosa. Di sini kan manusia tapi dosa semua. Di sana ada yang dosa tapi bukan manusia. Lalu solusinya bagaimana? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Tapi dia harus tidak berhenti jadi Allah. Karena begitu dia berhenti jadi Allah, dia menjadi berdosa. Supaya dia tidak berdosa, dia harus tetap Allah. Tapi supaya dia manusia, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Dia nggak boleh keluar dari pohon. Karena itu bukan manusia. Dia nggak bisa keluar dari batu. Itu anak batu namanya. Dia nggak bisa keluar dari laut. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia harus sungguh-sungguh manusia, maka dia perlu lahir dari seorang manusia. Maka itulah sebabnya Bunda Maria dipakai. Maka Yesus harus lahir dari seorang manusia, Bunda Maria, supaya dia manusia. Tapi dia nggak boleh berhenti jadi Allah, supaya dia tetap suci. Maka sekarang dia lahir sebagai manusia, tapi dia tetap Allah, maka dia suci. Maka di sini ada manusia suci tanpa dosa. Itulah sebabnya Natal perlu terjadi. Itu Natal perlu terjadi. Maka peristiwa Natal itu menghadirkan seorang manusia tanpa dosa di dalam dunia ini. Ibrani 2:14-15. Dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia sungguh-sungguh manusia. Tapi Ibrani 7:26 bilang, dia saleh tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Kalau begitu, Yesus itu manusia suci. Maka juru selamat sudah ada. Juru selamat kerjanya apa? Bayar hutang kita. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Kita sudah sama-sama dengarkan pernyataan dari Pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa walaupun bertobat dari perbuatan jahat atau dosa, tetap masuk neraka. Dengan alasan-alasan yang dia sampaikannya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang Bible, dan juga nanti kita berikan juga pandangan dari Al-Quran. Al-Quran kitab suci kita sebagai umat muslim. Jadi di dalam Bible, taubat bukan sekedar penyesalan tetapi berbalik kepada Tuhan dengan iman. Jadi orang-orang yang bertaubat itu berarti balik ke Tuhan ya, ke jalannya yang ditunjuki oleh Tuhan, dan beriman lagi, seperti itulah menurut Bible ini ya. Nah, ada poin-poin, ada 3 poin, minimal 3 poin yang saya dapatkan ya, yang saya coba rangkum dari ayat-ayat dalam Bible. Walaupun masih banyak, selain dari ini masih banyak lah ya, dari Bible itu yang menyatakan bahwa bertobat itu akan memasukkan orang ke dalam surga. Ini dalam kekristenan ya.
dan versinya Bible, kitab sucinya orang Kristen juga. Nah, yang pertama, janji pengampunan bagi yang bertobat. Ini ada ayatnya nih. Di 1 Yohanes 1 nomor 9. Teman-teman boleh cek ya. 1 Yohanes 1 nomor 9. Isinya seperti ini kira-kiranya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, berarti kalau mengaku dosa dalam artian bertobat, ya berarti diampuni ini, ya. Tidak menyisakan ancaman neraka bagi orang yang sungguh bertobat gitu. Kemudian yang kedua, Yesus sendiri menegaskan keselamatan di Yohanes 3 nomor 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Anak, kepada Yesus lah dalam artian ini ya kayaknya ya. Ya, di Yohanes 3 nomor 36. Jadi hidup kekal berlawanan dengan hukuman neraka. Berarti balik kepada kepercayaan Yesus, berarti balik ke kehidupan kekal gitu ya. Kemudian yang ketiga, tobat membawa hidup, bukan kebinasaan. Nah, ini ada di Roma 8 nomor 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada penghukuman katanya kalau bertobat, kalau kembali kepada jalan yang ditunjuki Yesus gitu. Nah, kesimpulannya kalau di dalam Alkitab berarti tobat sejati plus iman sama artinya pengampunan dan keselamatan, bukan neraka gitu ya, teman-teman ya. Artinya perbuatan itu berbanding lurus dengan berbanding lurus dengan imbalan. Kalau berbuat jahat berarti hukuman, kalau berbuat baik berarti surga gitu ya. Seperti itu ya. Ada sih beberapa di ayat-ayat Bible juga yang mengatakan dengan tegas ya, kalau orang yang bertobat itu akan dimasukkan ke dalam surga. Minimal ada di Matius 7:21 sampai 23 yang mengatakan bukan hanya yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi pertobatannya meninggalkan dosa dan ketaatannya kepada firman Tuhan seperti itu ya. Nah, di Yohanes 14 juga ada nih, di Yohanes 14 nomor 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Ini menunjukkan hubungan antara kasih kepada Tuhan dan ketaatan, berarti meninggalkan yang salah, melakukan yang benar. Berarti bertobat dari dosa-dosa gitu ya. Berarti untuk di Alkitab atau di Bible sendiri menyatakan bahwa pertobatan itu adalah masuk surga, bukan neraka ya, teman-teman ya. Lalu bagaimana pandangan Islam di dalam Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran ya jelas ya kan. Jelas di dalam Al-Quran itu sesungguhnya manusia itu akan diupah sesuai dengan amal baiknya. Walaupun nanti masuk surga masuk surga itu adalah atas rahmat atau ridhonya Allah kepada kita. Kalau Allah ridho, maka dia masukkan ke dalam surganya. Namun di dalam Al-Quran jelas, dalam Islam itu taubat adalah pintu yang selalu terbuka selama manusia hidup. Jadi manusia itu masih terbuka kesempatan untuk bertaubat selama masih hidup, selama belum sakratul maut ya. Jadi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Bagaimana ayat-ayatnya di mana saja? Ada nih satu di Allah mengampuni semua dosa nih. Satu di Quran surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri
janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ini maksudnya jangan berputus asa ketika kita memohon ampun, meminta rezeki, meminta kebaikan. Jangan berputus asa, minta, berdoa terus kepada Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kita, ya berarti kita masuk surga. Nah, tobat menghapus dosa sepenuhnya. Di Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Tuh, bukan hanya diampuni, bahkan diganti keburukannya dengan kebaikan. Ini versi Islamnya di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70. Orang-orang yang beramal soleh itu, orang-orang yang bertobat itu, Allah akan mengganti segala keburukannya dengan kebaikan. Kalau sudah diganti dengan kebaikan, ya insya Allah Allah ridho lah. Dengan ridhonya Allah masuk ke dalam surga. Lalu yang ketiga, Allah tidak mengingkari janji. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik yang menepati janji. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 9. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Janji Allah, orang yang meminta ampun kepadanya akan Allah ampuni. Allah akan beri nikmat. Nah, kesimpulannya di dalam Al-Quran, taubat yang tulus menghapus semua dosa-dosa, semua hukuman akhirat, bukan menyisakannya. Jadi taubat, kecuali syirik ya, kecuali syirik. Tapi taubat dari syirik juga ya diterima kalau bertobat sebelum mati, pokoknya itu akan diterima oleh Allah. Taubat yang benar-benar nasuha, taubat yang benar-benar ya. Nah, lalu bagaimana kita menarik kesimpulan dari kedua kitab ini? Di dalam kitab ini bertemu pada satu prinsip besar bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Taubat juga adalah jalan kembali. Kemudian hukuman neraka bukan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Jika taubat tidak menyelamatkan, ya maka janji Tuhan menjadi tidak pasti. Rahmat Tuhan menjadi terbatas gitu ya. Harapan manusia juga menjadi sia-sia. Nggak ada lagi dong harapannya, manusia itu akan diberikan kebaikan oleh Allah. Mau bertobat juga tetap masuk neraka kok ya. Jadi nggak ada harapan. Jadi tidak ada pengampunan. Dan ini bertentangan dengan kedua kitab suci tadi yang kita bacakan kan. Bertentangan jadinya. Tapi apapun itu keyakinan kalau Pendeta Esra Soru mengeluarkan pernyataan itu mewakili umat Kristen keseluruhan, ya itu keyakinan saudara-saudara kita Kristen. Kita tidak bisa intervensi. Cuman kalau ada pertentangan, ya jelas sekali pertentangannya ini dengan Bible, dengan kitab saudara-saudara kita Kristen. Lalu perbedaan tafsir memang ada, namun menyatakan taubat tidak menyelamatkan justru resikonya tinggi, berisiko banget. Karena menutup pintu harapan gitu. Orang nggak bisa lagi berharap dengan perbuatan baiknya. Ngapain juga berbuat baik kalau tetap masuk neraka ya kan? Kemudian membuat manusia putus asa. Putus asa karena berbuat baik aja dia tetap neraka kok. Bertentangan dengan pesan kasih Tuhan. Nah, Tuhan itu kan menurut saudara kita Kristen ya, selalu kasih-kasih gitu kan ya. Terkenal dengan hukum kasih-kasihnya itu kan. Nah, kalau bertobat aja dari keburukan masih tetap neraka, ya bertentangan dengan pesan kasih Tuhan yang saudara-saudara kita Kristen keluarkan selama ini. Jadi baik dalam Alkitab maupun Al-Quran tetap adalah jalan keselamatan, bukan jalan ke neraka. Jadi bertobat itu nggak ada sia-sia, karena tobat akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana nih kita menutup video ini? Kita sudah jelas sekali melihat tadi pertentangan antara pernyataan Pendeta Esra Soru dengan pernyataan yang ada di dalam Bible, ya kan? Kitabnya saudara kita Kristen.
Jika tobat masih berujung neraka, ya maka untuk apa Tuhan membuka pintu ampunan? Jika pengakuan dosa, iman, dan pertobatan masih tidak cukup menyelamatkan manusia, lalu di mana letak kasih dan keadilan Tuhan? Alkitab berbicara tentang pengampunan. Al-Quran berbicara tentang rahmat yang meliputi segalanya. Rahmat maksudnya rahmat dalam pengampunan. Allah itu maha kasih, maha rahmat. Ya. Jadi dengan rahmat dan kasihnya itu Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat kepadanya, yang benar-benar bertaubat minta ampun kepadanya. Namun pernyataan ini justru membuat banyak orang bertanya nih, apakah Tuhan yang digambarkan penuh kasih masih menghukum orang yang sudah kembali kepadanya? Ya, masih dihukumkah orang-orang yang kembali kepada Tuhan? Mereka dengan tulus berbalik, bertaubat ke jalan Tuhan. Apakah mereka masih tetap dihukum? Gimana menurut teman-teman? Sekarang giliran kalian nih teman-teman. Apakah menurut Anda bertobat benar-benar menyelamatkan? Atau masih ada hukuman neraka setelah tobat? Tulis pendapat teman-teman ya di kolom komentar. Setuju, tidak setuju, atau punya ayat pembanding? Silahkan sampaikan. Mari kita berdiskusi dengan argumen, bukan emosi. Karena kebenaran tidak takut diuji, dan iman tidak runtuh hanya karena pertanyaan. Oke, saya tutup. Silakan ajukan komentar teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.